Berdasarkan formula perhitungan harga teoritis, nilai saham setelah aksi right issue ditetapkan sebesar Rp472,85 dan disesuaikan dengan fraksi harga menjadi Rp472 untuk perdagangan di pasar reguler dan pasar negosiasi. Keinformasi emiten pemirsa, di mana PT Bursa Efek Indonesia menetapkan harga teoretis saham PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk atau INET setelah perusahaan memulai melaksanakan aksi korporasi right issue. Kebijakan ini diterapkan sebagai pedoman transaksi serta penghitungan indeks di pasar saham. Dikutip dari keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, rasio HMETD PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk atau INET ditetapkan sebesar 3:4. Artinya setiap pemegang 3 saham lama memperoleh 4 hak untuk membeli 4 saham baru dengan harga pelaksanaan Rp250 per saham. Sebelum penyesuaian harga saham INET di akhir perdagangan Kamrite 2 Januari 2026 di level Rp770 per saham. Berdasarkan formula perhitungan harga teoritis, nilai saham setelah aksi right issue ditetapkan sebesar Rp472,85 dan disesuaikan dengan fraksi harga menjadi Rp472 untuk perdagangan di pasar reguler dan pasar negosiasi. HMETD INET mendapat pernyataan efektif yang terbit di Selasa 23 Desember 2025 dari OJK. Dalam prospektus ringkas, perseroan akan menerbitkan sebanyak-banyaknya 12,8 miliar saham baru biasa atas nama dengan nilai nominal Rp10 per lembar saham. INET menetapkan harga pelaksanaan HMTD Rp250 per saham dan menargetkan perolehan dana maksimal Rp3,2 triliun. Selain itu, INET juga akan terbitkan 3,2 miliar waran seri 2 dengan sebanyak 2,304 miliar waran C2 akan menyertai saham baru dalam PMHMTD 1. Waran ini diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi pemegang saham baru. Adapun pemegang saham lama yang tidak melaksanakan haknya, persentase kepemilikan akan mengalami dilusi maksimum 57,14%. Adapun rencana penggunaan dana sekitar Rp2,8 triliun untuk pengembangan jaringan Fiber to the Home atau FTTH berkecepatan tinggi dengan teknologi Wi-Fi 7. Rp215,38 miliar akan disuntikan ke entitas anak PT Pusat Fiber Indonesia untuk melunasi biaya Indivisible Right of Us jaringan kabel bawah laut kepada PT JMP. Sisanya digunakan sebagai modal kerja bagi perseroan dan entitas anak. Berbagai sumber untuk ID Action. Di tengah aksi korporasi yang dilakukan secara teknikal, saham INET hari ini melonjak signifikan di atas 25% dan mencatatkan auto jack atas pemirsa. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat pergerakan saham INET di sepanjang perdagangan hari ini. Ditutup di perdagangan 2 Januari, pemirsa masih di level 472, dibuka stagnan pada pagi tadi di level 472. Kemudian saham INET mengalami lonjakan yang cukup signifikan di 25%, auto reject ke atas dan saat ini berada di level Rp590 per sahamnya. Kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat pergerakan saham INET di beberapa bulan terakhir. Di perdagangan awal Juli, INET masih diperdagangkan di level 162, Agustus melesat ke 322, September lebih cenderung tertekan pemirsa ke 226, Oktober kembali menguat dan November melanjutkan penguatan. Di perdagangan 11 Desember, saham INET mengalami lonjakan yang cukup signifikan di Rp935 per saham. Dari sisi valuasi, dengan beberapa indikator yang ada, kita beralih ke grafis selanjutnya pemirsa. Di tengah penguatan yang signifikan terjadi, ya ada price earning ratio-nya di 218,82 kali, PSR di 61,80 kali, PBV-nya sudah jauh di atas 1 kali di 15,64 kali dan PCFR di 54,91 kali. Ya, kombinasi secara fundamental, teknikal dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Pemirsa, di mana nilai tukar rupiah berbalik melemah terhadap dolar Amerika Serikat, dibayangi ketegangan geopolitik pasca serangan militer Amerika ke Venezuela dan penguatan indeks dolar Amerika. Dikutip dari Tarte hingga Senin siang tadi, rupiah melemah di 0,21% di 16.745 per dolar Amerika. Sebelumnya rupiah dibuka menguat di 0,09% di 16.700 per dolar Amerika. Sementara indeks dolar Amerika di Senin pagi menguat di 0,1% ke level 98,567 sekaligus memperpanjang rally penguatan selama 5 hari perdagangan beruntun.
Nilai tukar dolar Amerika Serikat menguat di awal pekan seiring pelaku pasar mengalihkan perhatian dari gejolak politik di Venezuela ke serangkaian data ekonomi penting Amerika yang akan segera diliris. Di antaranya ISM Manufacturing Index di awal pekan dan laporan non-farm payroll di Jumat yang merupakan menjadi acuan utama arah kebijakan moneter The Fed. Kita akan coba update seperti apa pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat bergerak di level 16.742 rupiah. Kemudian terhadap euro di 19.626 rupiah. Pound sterling di level 22.496 rupiah. Kemudian terhadap yen Jepang di 106,64 rupiah. Keinformasi komoditas, harga emas melonjak di awal pekan di tengah Amerika Serikat menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro. Harga minyak dunia stagnan di tengah pasar yang masih mencerna guncangan geopolitik dari Venezuela. Harga emas melonjak lebih dari 1% di Senin pagi waktu Asia, didorong meningkatnya permintaan aset lindung nilai setelah Amerika Serikat menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro di akhir pekan lalu. Di sisi lain, pelaku pasar saat ini memperkirakan setidaknya 2 kali penurunan suku bunga The Fed di 2026. Melansir Reuters, harga emas spot naik 1,5% di level 4.395,35 dolar Amerika per troy ounce, posisi tertinggi dalam lebih dari sepekan. Sebelumnya, emas mencetak rekor tertinggi di sepanjang masa di 4.549,71 dolar Amerika per troy ounce di 26 Desember 2025. Harga batubara melemah di awal 2026. Dikutip dari Reuters, perusahaan tambang milik negara India, Coal India, resmi membuka akses lelang elektronik bagi pembeli asing dari negara tetangga. Langkah ini diambil di tengah melemahnya permintaan batubara domestik, khususnya untuk pembangkit listrik, di tengah peningkatan produksi dalam negeri. Dikutip dari Reuters, harga batubara Newcastle untuk Januari 2026 di Jumat pekan lalu turun 0,95% ke level 106,55 dolar Amerika per ton. Harga minyak dunia nyaris stagnan di awal pekan Senin pukul 10.10 waktu Indonesia Barat, di tengah pasar yang masih mencerna guncangan geopolitik dari Venezuela yang sempat memicu kekhawatiran gangguan pasokan. Namun pasar dengan cepat menilai dampaknya justru bisa memperbesar suplai. Melansir Refinitiv, minyak Brent di 60,76 dolar Amerika per barrel, sementara WTI di 57,26 dolar Amerika per barrel. Posisi ini memperpanjang fase melemah yang sudah terjadi sejak awal Desember. Dari berbagai sumber untuk ADX Channel. Dan seperti apa update terkini pergerakan harga sejumlah komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, di mana minyak WTI melemah di 0,72% di level 56,91 dolar Amerika per barrel. Nikel menguat di 0,25% di 16.797 dolar Amerika per metrik ton. Emas menguat signifikan di 2,31% di level 4.429 dolar Amerika per troy ounce. Sementara CPO juga menguat di 0,17% di Rp4.025 Malaysia per tonnya.